Salam Shalom. Mari kita mengikuti warta Jumat kita di pada hari. Gereja Protestan Maluku anggota masih 10 di Molakon Jemaat Yakub Jalan Yakub. Warta Jemaat nomor 56 dari Tata Cerita dari A38 dari 9 dari 2023. Majelis Jemaat Yakub menyambut dengan sukacita sebuah warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan berat, serta turut bersukacita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat. Marilah kita mengikuti warta jemaat kebaktian saat ini. A. Berita pelayanan. 1. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta R.M. Salkai SSIL. 2. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian minggu ketiga. 3. Pembacaan kitab Yeremia 33 ayat 1 berkaitan dengan ayatnya yang ke-13. 4. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah pelengkap hidup jemaat. 5. Kebaktian minggu tanggal 24 September 2024 adalah ibadah minggu sekaligus syukur untuk wadah pelayanan laki-laki dan juga kehadiran. 6. Nyanyian pujian yang digunakan pada kebaktian minggu tanggal 24 September 2023 adalah disesuaikan. 7. Diberitahukan kepada umat bahwa kebaktian ibadah kemitraan ayat PKM Unit SSPI dalam minggu ini ditiadakan karena ada kegiatan menyusul khusus pada pelayanan laki-laki dan perkunjungan majelis jemaat, sedangkan kegiatan katekisasi berjalan seperti biasa. 8. Kegiatan perkunjungan majelis jemaat akan dilaksanakan dalam minggu ini pada hari Kamis dan Jumat pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Mohon kesediaan umat mempersiapkan diri dalam perkunjungan tersebut. 9. Berkaitan dengan perkunjungan majelis jemaat, maka kegiatan lomba-lomba dari PHPG mengalami pergeseran dari jadwal yang ditetapkan dan mohon dimaklumi. 10. Sampaikan kepada jemaat bahwa untuk kedua kalinya dibacakan nama pasangan calon suami istri atas nama saudara Pierre Pinisela dengan saudara Kristiani de Monaula. 11. Perkembangan bagi pasangan calon suami istri akan dilakukan pada hari Senin 18 September 2023 pukul 10 WIB dan berkaitan juga terhadap pasangan calon suami istri atas nama saudara Pierre Pinisela dengan saudara Kristiani de Monaula dilakukan pada hari Jumat 22 September 2023 di gedung Gereja Tiofani pukul 16 WIB atau 4 sore. 12. Disampaikan kepada umat bahwa kebaktian minggu 24 September 2023 akan dilayani baptisan kudus kepada kedua anak antara lain anak Michela Naomi Gedi Indatu dan anak Juliano Agustinus Gedi Indatu. 13. Pertembalaan anak baptis akan dilakukan pada hari Sabtu 23 September 2023 pukul 18 atau jam 6 sore di gedung gereja. 14. Majelis jemaat bersama seluruh warga jemaat turut berduka cita atas dipanggil pulangnya almarhum anak Ishak Kilitili, anak dari pasangan Bapak Nikolaus Kilitili dan Ibu Ria Tunai, warga unit Sebaut sektor Solaskultura dan ibunda dari Ibu Oli Terjori, anggota unit Seluar sektor Senai, ke sisi Bapak di surga. Doa kami kiranya Tuhan Yesus senantiasa
kekuatan serta berkurang kepada keluarga yang ditinggalkan. Ada suatu surat dari Persekutuan Keluarga Besar Pulau Sumatera, Pulau Muar, Kabupaten Maluku Barat. Perihal undangan terbuka, kalau sehubungan dengan akan dilakukan kepada keluarga besar Pulau Sumatera, maka kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk turut mengambil bagian bersama-sama dalam ibadah dimaksud yang berlangsung hari Minggu 17 September 2023 pukul 18 WIB sampai selesai tempat keluarga Ibu Namiru, alamat belakang SMK Kompleks Kos-Kosan Almarhum Bapak Cada Ayat. Demikian undangan ibadah keluarga besar Pulau Sumatera yang kami sampaikan atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari serta kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Mengetahui pengurus persekutuan Markus Jepartian Ketua Beliau Malikna Ketua Bidang Perintah Keuangan Salukas tanggal 9 September 2023 sebesar Rp40.475.302. Jumlah pendapatan tanggal 10 September sampai 16 September 2023 sebesar Rp40.033.000. Jumlah pengeluaran tanggal 10 September sampai 16 September sebesar Rp6.385.000. Salukas sampai tanggal 16 September 2023 sebesar Rp74.130.302. Saldo des pembangunan tanggal 9 September 2023 sebesar Rp15.777.000. Jumlah pendapatan tanggal 10 September sampai 16 September 2023 sebesar Rp1.134.000. Jumlah pengeluaran tanggal 10 September sampai 16 September 2023 kosong. Saldo des pembangunan sampai tanggal 16 September 2023 sebesar Rp16.911.000. Demikian warga jemaat PPM Diakon di saat ini. Atas perhatian warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Diakon 17 September 2023. Majelis Jemaat PPM Diakon, Ketua Pendeta dan Main STO, Sekretaris Ketua DWKP. Cuma tidak menyanyikan pembacaan nomor 219, baiknya yang pertama dan baiknya yang kedua. Di saat ini ibu angkat kedua. Thank
kecil atau yang baiknya dari hubungan Tuhan.
Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di bawah tanah penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pembangunan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang kafir dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah hukum mati karena mukaku dan ketengatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Beta akan dalam
dalam hidup ini. Kamu harus tentukan apa yang harus kamu miliki di dalam hidup ini. Walau terkadang Bapak Ibu, pilihan-pilihan hidup terkadang dia kontras dengan apa yang Tuhan mau. Terkadang dia tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terkadang kamu harus memilih yang sebenarnya kamu tahu ini salah, tapi kamu memilih untuk jalan itu. Dan untuk semua pilihan-pilihan yang salah, yang keliru, yang Tuhan larang, konsekuensinya ada. Bahkan yang terbaik, pilihan-pilihan yang terbaik itu konsekuensinya ada. Risikonya adalah kalau misalnya risiko ketika kamu melakukan segala sesuatu, pilihan-pilihan hidup yang membuat Tuhan marah, membuat orang sekeliling kita kecewa, risikonya adalah konsekuensinya adalah kamu berbuat dosa. Kita ulangi sekali Bapak Ibu, pilihan yang salah konsekuensinya adalah kamu berbuat dosa. Di hari ini kata akan sudah tadi mendengar kisah tentang bangsa Yehuda. Dalam Yeremia 33 ayat 1 hingga ayat yang 13 bercerita tentang bangsa Yehuda. Siapa di antara mereka dan Bapak Ibu yang tidak kenal begitu sayangnya bangsa Allah terhadap bangsa Israel? Kamu tahu kisah ini? Bangsa Israel atau bangsa Yehuda itu adalah pilihan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel ada dalam keterpurukan yang membuat mereka harus benar-benar merasakan sengsara dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Tetapi di hari ini, bangsa yang Allah sayang pun, bangsa yang Allah pilih pun, ternyata Allah juga kecewa. Ternyata Allah juga bisa marah. Kemudian ayat yang kelima, orang akan masuk pertempuran melakukan makan panah, makan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Di sini kau lihat sekelas bangsa yang disayang Allah pun Allah marah. Bahkan kalau membaca tentang tafsir secara harfiah kata-kata di ayat yang kelima ini, kota telah dipenuhi dengan bangkai manusia. Bayangkan Bapak Ibu yang disampaikan Yeremia ketika seluruh alam marah, benar-benar marah. Bangkai identik dengan kematian, bangkai identik dengan sesuatu yang mengerikan. Dan kalau kita membaca ayat yang kelima, ternyata Allah marah dan Allah mengizinkan untuk semua itu terjadi. Allah mengizinkan bangsa Israel ketika sombong, bangsa Israel ketika dikasih hati sedikit, lalu melupakan kebaikan Allah. Bangsa Israel ketika diberikan berkat yang luar biasa, lalu menganggap siapakah diri dalam segala yang ada di dunia ini. Dan Allah izinkan untuk menegur dan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Hukuman yang terjadi adalah kekalahan bangsa Israel dari bangsa Babel. Bangsa Babel yang dikenal dengan begitu kekejamannya. Bangsa Babel yang luar biasa dengan militansinya untuk menguasai seluruh daerah pada saat itu dan berhasil menguasai Yehuda. Dan untuk
Dan untuk semua masalah-masalah yang terjadi, Tuhan bilang, kita kasih izin supaya saya sadar, saya sama dengan bangsa Israel. Mungkinkah selama ini kita kasih biar akan sedikit saja proses, tapi saya tahu tidak ada. Mungkinkah kita kasih yang sedikit berkat ini, kita kasih saya punya harta sedikit, kedudukan sedikit, kita kasih segala-galanya di dunia ini, lalu saya menganggap bahwa ini sudah beda. Padahal bangsa Israel pada saat itu hidup baik-baik, hidup jadi berkat kepada orang. Allah dalam bicara, Allah bilang bedakan kasih kepada bangke dalam kota ini. Sama halnya dalam kota ini, bahwa Allah tetap mengizinkan kalau kita menjadi orang yang sombong, orang yang setelah diberikan sedikit saja meletup dada, orang yang semua lihat orang lain susah, orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Disitulah Allah izinkan. Jadi kalau ada masalah, saya bilang kata para istri sekuat, hari berpikir, dan Allah mau bilang ada proses yang harus dilewati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini kita bilang istimewa. Kenapa istimewa Bapak Ibu? Bapak Ibu coba lihat ayat 5 dan ayat 6 dan 7. Ayat 5 tadi kita sudah baca Bapak Ibu, kita baca ayat 6 dan 7 untuk ketemu semua. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Bapak Ibu, ayat 6 dan ayat yang ke-7 dan seterusnya kontradiktif Bapak Ibu ya. Kata orang melihat ayat-ayat Allah marah di ayat yang ke-5, dan Allah marah begitu luar biasa, begitu murkanya Allah kepada Israel. Tapi ayat yang ke-6, 7 dan seterusnya, Allah 9, Allah janji, Allah sekasih dalam sendiri. Allah malah menjanjikan kepada akan mengangkat bangsa Israel, memberikan kesembuhan bagi Israel, memulihkan bangsa Israel. Kontradiktif Bapak Ibu. Allah marah, tapi dengan cepat Allah kembali memberikan kesejukan. Allah kembali berjanji, Allah memberikan sesuatu pengampunan dan memberikan janji bahwa Allah akan kasih tahu bangsa Israel itu sendiri. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Allah, Bapak Peter dan Bapak Ibu luar biasa. Peter dan Bapak Ibu Allah luar biasa. Marah saya lama. Marah karena memang sesuatu yang harus dirubah. Dan cepat kembali mengangkat dan meninggalkan, memulihkan. Bahwa ketika sudah menyadari sungguh kebahagiaan itu harus ada, Allah bilang begini dalam kata pemilu Bapak Ibu tahu, Dede manis terkadang lepas tangan dan satu. Kita ulang Bapak Ibu. Dede manis terkadang lepas tangan dan kita Bapak Ibu. Tapi ada cuma lepas tangan kiri saja. Atau kasih tangan kanan supaya ketika tangan kiri sudah lepas, habis sudah menghina dengan tangan kanan. Mari sudah. Yang penting saya mengaku saya salah. Lalu saya mau berubah. Mari kita polo koreksi ulang. Kita akan sayang semua. Itulah kita yang berdoa. Anggota
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, karena kita mempunyai Allah yang luar biasa, sehingga kita mempunyai kadang-kadang ya tadi ada pemahaman beli alasan pasti kita Tuhan saya pasti kita Tuhan Tuhan bilang apa ini terpesti ada satu cerita Bapak ini. Cerita ini tentang ada satu bapak dia begitu diramu dia bukan cukup kalau diramu karena dia diramu supaya dia begitu diramu. Jadi sampai pas dulu semua sudah peralatan siap, tukang gunting mulai gunting. Karena secara percakapan, tukang gunting yang membuka percakapan dan bapak yang ada dulu atau dia begini, bapak, kita ini sebenarnya percaya kalau Tuhan itu ada. Lalu yang bapak ini bilang, bapak kenapa? Ada dalam Tuhan itu saya ada. Dia bilang bahwa bapak kalau Tuhan ada, bapak lihat menjadi dua sampai masih ada yang salah, masih ada pembunuh, masih ada pengemis, masih ada anak-anak yang terlantar. Kalau Tuhan ada, kenapa ini ada? Ya dia selalu bilang Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu maha menyiapkan segala sesuatu biar nanti kepada dia Tuhan. Tapi bapak lihat di luar masih ada orang yang salah, masih ada orang yang dalam masalah-masalah hidup banyak-banyak, masih ada orang yang sakit, bahkan berteriak meminta pertolongan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan saya tolong? Bapak itu tenang, bapak itu bilang kalau kita jawab, kita habis ya, Tuhan itu sudah otomatis. Jadi sudah aku terang, terus dijawab, iya bapak. Selesai potong cukup sama selesai, bapak itu keluar. Bapak itu keluar, supaya harus keluar sampai di luar. Saya sampai 5 menit, 2 menit kan bapak itu, atau bapak itu sebalik lagi ke cukur. Atau bapak sebalik lagi ke cukur, lain bapak ada lagi, ya apa? Bapak sebalik tadi itu, kan masih ada lagi yang belum lagi, tapi saya kasih lagi. Bapak tidak sen bapak, sen kawan. Kita mau pakai bilang hari ini ternyata di dunia ini sekarang tukang cukur. Yang tukang cukur ini tak boleh dia bilang, bapak kan main. Bapak salah, bapak lagi cukur rambut di bengkel. Bapak lagi cukur di bengkel. Masa bapak bilang saya ada tukang rambut, saya ada tukang cukur di dunia ini bagaimana? Lalu bapak itu bilang, iya, memang masih ada. Salah tukang cukur. Kalau masih ada, bapak kasih alasan kenapa bapak bilang tukang cukur ada orang cukur bapak. Kalau tukang cukur itu ada, bapak coba kalau bapak yang salah itu, yang gondrong salah itu, kalau kita lainnya berbeda. Yang gondrong salah itu, bapak coba lihat yang jangkut panjang salah itu. Bukankah kalau dong itu ada, berarti tukang cukur saya ada dong. Coba kalau tukang cukur ada, saya ada orang gondrong, saya ada orang yang bapak-bapak, saya ada orang yang berjangkut. Tukang cukur kado, saya bisa apa? Itu lo salah. Orang kok sedang salah. Lo sedang berbeda jadi. Kalau lo datang berbeda, pasti kan di lampu. Situ mereka bilang jelaskan pun akan tukang di lampu yang sama. Saya bilang Tuhan saya ada toh. Karena apa? Saya sebenarnya untuk Tuhan. Saya pernah kasih muka ke Tuhan. Bapak ini saya. Saya kehidupan ini. Saya jawab lagi bagaimana? Saya bilang ke Tuhan itu ada. Nah dari ilustrasi itu kita kira semua paham bahwa pilihan hidup adalah untuk mendekatkan hidup dengan Tuhan. Pilihan hidup kita adalah untuk menjadikan sesuatu hidup ini jadi berkat. Supaya kalau dekat dengan Tuhan, Tuhan tetap menjadi
untuk menjadikan hidup ini tenteram dan aman, atau bilang hidup ini damai. Yang harus kita lakukan adalah berdamailah dengan pilihan hidup kita. Kita ulangi, berdamailah dengan pilihan hidup kita. Sebab tidak semua pilihan hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang lain. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu. Amin. Kalau kami di surga, kudus namamu, dan nama Tuhan, terlihatlah hidup seperti di surga, dan berkati kami di surga, dan ampunilah kami kesalahan, seperti yang diampuni orang dosa, dan janganlah kami termakan, dan berdosa. Jemaat kita menyanyikan pengajian nomor 184, bait nyanyi yang pertama, nama Yesus yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakan firman Tuhan sebagai sandalamu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pemutusan ini, beriman janji menjadi Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh dalam perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk
diperlakukan kehendaknya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.